Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufia dengan NIM 2650012. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa perangkat lunak software engineering. Baik, langsung saja. Sejarah software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Pengertian dasar, istilah rekayasa perangkat lunak secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada Software Engineering Conference yang diselenggarakan oleh NATO. Sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas pada pengembangan membuat program komputer, padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak, software, dan program komputer. Perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Pengertian dasar, pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, penentuan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian lain dijelaskan bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Pernyataan semua aspek produksi pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, penentuan personil, anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas, sampai dengan pelatihan penggunaan merupakan bagian dari RPL. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software atau perangkat lunak dan engineering atau rekayasa. Perangkat lunak atau software adalah source kode pada suatu program atau sistem perangkat lunak, tidak hanya dokumentasi terhadap source kode, tetapi juga didokumentasi terhadap sesuatu yang berhubungan selama pengembangan, instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasar atas ilmu pengetahuan dan matematis, serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur, mesin, produk, proses, dan atau sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek perkembangan rekayasa perangkat lunak. Meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari sisi disiplin ilmu, RPL masih relatif muda dan akan terus berkembang. Arah pengembangan yang saat ini sedang berkembang antara lain meliputi seperti berikut, yaitu tahun 1940-an, komputer pertama yang membolehkan pengguna menulis kode program langsung. 1950-an, generasi awal interpreter dan bahasa makro, generasi pertama compiler. 1960-an, generasi kedua compiler komputer. Mainframe mulai dikomersialkan. Pengembangan perangkat lunak, pesanan konsep software engineering mulai digunakan. 1970-an, perangkat pengembangan perangkat lunak, perangkat mini komputer komersial. 1980-an, perangkat komputer personal atau PC komersial. Peningkatan
permintaan perangkat lunak. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Fokus utama pengembangannya adalah untuk mengembangkan praktek dari teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi pengembangan perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau software engineering yaitu software design, software construction, software testing, software maintenance, configuration management, tools dan method, software quality, process, software requirement. Tujuan rekayasa perangkat lunak yaitu menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, menghasilkan perangkat lunak yang efisien, dan menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL yaitu ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, dan biaya untuk membangun perangkat lunak, perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat keras THD harga perangkat lunak, kemajuan pesat perangkat keras, kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak, dan meningkatnya peran pemeliharaan. Rekayasa perangkat lunak dapat dan disiplin ilmu lain. Cakupan ruang lingkup yang cukup luas membuat RPL sangat terkait dengan disiplin dengan bidang ilmu lain, tidak hanya sub bidang dalam disiplin ilmu komputer, namun dalam beberapa disiplin ilmu dan di luar ilmu komputer. Hubungan keterkaitan RPL dengan ilmu lain dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan strategi bisnis. Bidang ilmu matematika meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang, statistik, analisis numerik, dan matematika distrik. Bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko, dan kendala, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan atau interaksi antar manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya keuntungan, pemodelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Sifat dan karakteristik software. Software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Hardware meliputi manufactured, works out, built using components relatively simple. Sedangkan software yaitu development atau engineered, deteriorated, custom built, dan kompleks. Kategori perangkat lunak secara umum. Kategori perangkat lunak secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut: perangkat lunak sistem, perangkat lunak real time, perangkat lunak bisnis, perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan, perangkat lunak komputer personal, dan perangkat lunak kecerdasan buatan. Tipe-tipe software yaitu sistem software, yaitu merupakan sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya seperti compiler, editor, sistem operasi, driver, dan prosesor telekomunikasi.
Application software yaitu program standalone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu, seperti aplikasi untuk memfasilitasi kegiatan bisnis atau pembuatan keputusan teknik atau manajemen. Kemudian engineering and scan certified software yaitu software yang dicirikan dengan algoritma numerik. Aplikasinya berkisar dari astronomi sampai vulkanologi, analisis otomatis sampai dinamika orbit ruang angkasa. Software ini banyak digunakan dalam bidang engineering dan sciences. Contoh CAD atau Computer Aided Design, simulasi sistem. Tipe-tipe software yaitu embedded software, product line software, web application atau web apps, artificial intelligence software. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.